Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami muliakan, para aparatur sipil negara, sahabat sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia adalah negeri yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan alam yang berlimpah dan keberagaman yang luar biasa. Terdiri dari 17.508 pulau, 1.340 suku, 718 bahasa, dan ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Syekh Mahmud Shaltut, Grand Syekh Al-Azhar, pernah datang ke Indonesia pada tahun 1961. Atas undangan Insinyur Soekarno, beliau terpesona melihat Indonesia sambil berkata, Indonesia adalah potongan surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini. Selaras dengan itu, pemimpin Katolik dunia yang baru saja datang ke Indonesia, Paus Fransiskus, di bulan September tahun 2024, dia pun memuji semboyan negara kita. Ia mengatakan, semboyan negara Anda Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda walaupun tetap satu, mengungkapkan realitas berbagai sisi dari beragam orang disatukan dalam satu bangsa. Hadirin, di tengah keindahan semboyan negara kita, kita harus jujur melihat kenyataan. Berdasarkan survei Komnas HAM pada tahun 2022, 27,8% masyarakat Indonesia masih mengalami diskriminasi. Setara Institut juga mencatat bahwa terjadi 329 kasus pelanggaran hak untuk beragama di Indonesia, dan itu pada tahun 2023. Pelanggaran apa? Pelarangan pembangunan rumah ibadah di Papua sampai pelarangan beribadah di Bandar Lampung. Hadirin, mengapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kurangnya keteladanan, kurangnya rasa solidarisme di antara manusia. Tidak adanya persatuan dan persaudaraan di antara manusia. Mereka sukuisme, mereka senantiasa mendahulukan paham yang bertentangan dengan Pancasila, radikalisme yang berujung ekstremisme, ta'assub yang berlebihan. Oleh karena itu hadirin, izinkan saya pada kesempatan dakwah Al-Quran kali ini menyampaikan judul harmoni dalam keberagaman, kekuatan persaudaraan di tengah perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj juz 13 halaman 581 menjelaskan sebab turun ayat ini. Ayat ini berkenaan tentang seorang pemuda bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah suatu ketika di peristiwa Fathu Makkah, dia naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan suara azan. Para penduduk Makkah mengatakan, budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lain pun mengatakan, kalau Allah membencinya, tidak menghendakinya, pasti Allah menggantikan yang lain. Maka ayat ini turun berkenaan tentang peristiwa itu untuk menegur orang-orang yang rasisme, orang-orang yang diskriminasi, mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati, saling menghargai, menjalin persaudaraan. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi di jilid 9 halaman 255 menjelaskan permulaan ayat ini dengan mengatakan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha ay inna ansha'nakum jami'an min Adam wa Hawa fa kaifa yaskharu ba'dakum min ba'd wa yalmizu ba'dukum ba'd wa antum ikhwatun fin nasabi. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari Adam dan Hawa. Bagaimana mungkin ada yang mencela sebagian kepada sebagian yang lain, memaki sebagian kepada yang lain, sementara kalian adalah bersaudara dalam satu nasab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada kita bagaimana bertoleransi, memotong rantai rasisme dan diskriminasi. Dalam satu kisah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1661, kisah kedua sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah. Suatu ketika Abu Dzar berjumpa dengan Bilal bin Rabah dan mengatakan, wahai budak hitam yang lahir dari perempuan hitam, apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilaporkan Bilal kepada Nabi dan Nabi memanggil Abu Dzar. Tersinggung Bilal bin Rabah dengan perkataan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Nabi memanggil Abu Dzar dan mengatakan, ya Abu Dzarrin fika mru'un jahiliyah. Wahai Abu Dzar, di dalam benakmu masih ada sisa-sisa keangkuhan kaum jahiliyah. Apa yang terjadi? Abu Dzar kemudian tertunduk, meletakkan pipinya di atas tanah sambil berkata, ya Bilal, maafkan saya telah melakukan kesalahan kepadamu. Sahabat yang dididik oleh Nabi kemudian saling memaafkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita untuk menyingkirkan perasaan superioritas, kesombongan, keangkuhan. Bukankah iblis diturunkan oleh Allah dari surga karena keangkuhannya dan kesombongan yang ada pada iblis? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai solusi daripada persoalan rasisme dan diskriminasi,
Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar menawarkan 4 konsep ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah makhlukiyah. Ukhuwah yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang berlandaskan pada iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melampaui batas-batas ras, melampaui batas-batas suku, melampaui batas-batas warna kulit. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, dan damaikanlah di antara saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah agar supaya kamu mendapatkan rahmat. Ukhuwah yang kedua ialah ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama yang memeluk agama masing-masing. Bukankah Nabi memberikan contoh kepada kita kisah Asma binti Abi Bakar ketika ibunya yang musyrik ingin datang kepada Asma? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bertanya Asma kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ibuku ingin datang kepadaku dan dia menginginkan aku berbuat baik kepadanya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Bukan bolehkah aku berbuat baik kepadanya?" Kata Nabi, "Berbuat baiklah kepadanya." Ukhuwah yang ketiga, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, yang kita kemudian mengatakan karena persaudaraan ini, perbedaan itu adalah kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Buya Hamka pernah berkata, keberagaman itu adalah kekayaan, bukan alasan untuk berpecah belah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ukhuwah yang terakhir, ukhuwah makhlukiyah, yang di dalamnya ada kemanusiaan, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan manusia dengan makhluk yang lain. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersaudara dengan siapa saja? Profesor Dr. Quraisyab mengatakan, makna saudara itu siapapun yang seudara denganmu. Nabi memberikan contoh kepada kita sebuah kisah orang Yahudi yang kemudian berdiri memikul jenazah Yahudi. Nabi melihatnya, kemudian Nabi berdiri, bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah dia orang Yahudi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisat nafsan?" Bukankah dia adalah manusia? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan dakwah Al-Quran kali ini, yang pertama, fitrah manusia adalah beragam. Di dalam keberagaman kita senantiasa saling memahami, menghargai, dan saling menghormati. Yang kedua, kedepankanlah ukhuwah atas semua persoalan bangsa. Kenapa? Karena kita semua bersaudara, kata orang Ambon, toram basudara. Yang ketiga, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab, bukan karena nasab. Ini yang bisa kami sampaikan pada dakwah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Izinkan saya berpantun, ke Palangkaraya senja pun tiba. Ulangi Pak, ke Palangkaraya senja pun tiba, hati senang dan bahagia. Walaupun kita berbeda, tetapi tetap satu jua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.